Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Hidayat dengan NIM 12030505169 dari kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume materi tentang hakim. Yang pertama, pengertian profesi hakim. Hakim merupakan orang yang memiliki wewenang penuh dalam pengadilan, mereka yang memegang kendali untuk memberikan vonis terhadap kasus-kasus oleh pelanggar hukum. Sedangkan tugas pokok hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Profesi hakim adalah merupakan salah satu tugas mulia yang telah ditentukan oleh Sang Holik kepada seseorang makhluk atau manusia pilihannya. Karena itu tidak semua orang dapat menyandang menjadi profesi hakim, kecuali atas izin Allah, di mana hakim adalah merupakan pekerjaan yang amat mulia. Sejak awal proses pelantikan, ia harus bersumpah untuk menjalankan pekerjaannya dengan seluruh-seluruhnya dan sejujurnya, sehingga ia berhak mendapatkan gelar dengan julukan yang mulia. Bahkan di kalangan masyarakat, pada umumnya menyebutnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa ia disebut wakil Tuhan? Karena melalui keputusannya, nasib seseorang ditentukan, sehingga pada hakikatnya seorang hakim merupakan kepanjang tangan atau sebagai wakil Tuhan untuk menetapkan suatu hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam menjalankan fungsinya tersebut, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tercapailah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Lalu, hakim bersikap netral dan independen. Pengertian sikap netral adalah sikap yang dimiliki seseorang yang mempunyai sifat biasa saja. Dia tidak menunjukkan sifat sombong, angkuh, akan tetapi dia mempunyai sifat rendah hati. Sedangkan pengertian dari independensi adalah sikap mental yang bebas dari terpengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri sendiri untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam hal ini, sebagai seorang hakim, wajib bersikap netral dan mempunyai berperilaku mandiri atau independen, guna memperkokoh atau memperkuat keyakinan pada dirinya dan menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, instansi, dan peradilan. Lalu ada kode etik profesi hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar persidangan. Kode etik profesi hakim merupakan pedoman bagi hakim Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam pergaulan sebagaimana anggota masyarakat yang harus dapat memberikan dan teladan dalam kepatuhan serta ketaatan kepada hukum. Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik turut membuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar instansi. Lalu ada penegakan kode etik hakim. Nah, kode etik dan pedoman perilaku yang telah diatur tentu saja tidak terlepas dari pihak yang melakukan penegakan terhadap kode etik hakim. Nah, penegakan kode etik kepada hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi hakim secara eksternal. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan munculnya gagasan bahwa diperlukan sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku dari hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tindak tumpang tindih dengan peradilan banding. Berdasarkan gagasan tersebut, Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal. Pembentukan Komisi Yudisial menjadi solusi atau atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lalu kesimpulannya, hakim merupakan orang yang memiliki wewenang penuh dalam pengadilan. Mereka yang memegang kendali untuk memberikan vonis terhadap kasus-kasus oleh pelanggar hukum. Sedangkan tugas pokok hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah harus mengikuti dan berpedoman kepada hukum acara yang berlaku baik secara formil dan material.
bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dan tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara, serta harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun perbuatan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.